Saya berada di Malioboro, Yogyakarta. Di kota inilah 2 Mei 1889 lahir Raden Mas Soewardi Suryadiningrat di lingkungan Keraton Yogyakarta. Sebagai wartawan muda, dia sangat aktif menulis di berbagai media, membangkitkan kesadaran tentang kesatuan dan persatuan yang pada waktu itu belum banyak yang mengobarkannya. Sejak berdirinya Budi Utomo 1908, maka peran Soewardi Suryadiningrat yang dikenal dengan Ki Hajar Dewantara ini semakin dominan sebagai anak muda yang mengobarkan gerakan kesatuan. Dia sangat aktif menulis di berbagai media seperti Utusan India, lalu Timur, Harian Pemuda. Tapi tulisan yang paling dikenal adalah yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda, yang dimuat dalam warta atau harian The Express. Sebuah tulisan yang dikenal sangat pedas bagi pejabat Hindia Belanda, namun mengobarkan semangat nasionalisme Indonesia. Karena tulisannya itu, maka ia ditangkap atas perintah Gubernur Jenderal Belanda Edenburg bersama 2 rekannya, yaitu Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Ketiganya ini akhirnya dikenal sebagai 3 serangkai. Ia dibuang, diasingkan ke Belanda. Waktu itu Soewardi baru berusia 24 tahun. 1919 ia pulang dari Belanda, lalu di usia yang ke-40 yaitu 1922, Raden Mas Soewardi Suryadiningrat mendirikan Taman Siswa. Dan saat itu juga ia melepaskan gelar kebangsawanannya. Tujuannya apa? Supaya ia bisa bergaul dengan dekat dan bebas dengan rakyat. Taman Siswa yang didirikan pun tujuannya adalah supaya rakyat jelata itu bisa mengenyam pendidikan sama dengan para priayi dan juga sama dengan orang Belanda. Dan saat itulah dia mulai mengenakan gelar barunya, nama rakyat biasa, yaitu Ki Hajar Dewantara. 1957 ia mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Dalam kabinet pemerintah RI yang pertama, maka Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pengajaran yang pertama di Republik ini. Untuk menghormati jasa-jasa beliau dalam mengembangkan pendidikan umum, maka hari lahirnya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Lalu Departemen Pendidikan Nasional mengangkat atau punya slogan, dan itu adalah semboyan hidup beliau, yaitu Ing ngarsa sung tulado, ing madya mbangun karso, tutwuri handayani. Artinya di depan memberi teladan, bersama-sama dengan anak buah di tengah-tengahnya, bekerja bersama-sama, dan dari belakang memberi semangat. Itu semuanya diberikan karena jasanya dalam dunia pendidikan dan pola atau gaya kepemimpinan yang diangkat sebagai semboyan tadi. Di depan memberi teladan, di tengah bersama-sama, dari belakang memberi semangat atau motivasi. Apa inspirasi dari Ngayogyakarta Hadiningrat dari kisah Ki Hajar Dewantara ini? Menurut saya sembunyinya luar biasa. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karso, tutwuri handayani. Di depan memberi teladan. Banyak orang mau di depan tapi tidak memberi teladan, ya, malah korupsi habis-habisan, mengeruk atau merampok gitu ya harta negara, bukan meletakkan gelar keningratan seperti Soewardi Suryadiningrat ini, tapi malah menggunakan gelar palsu. Artinya hanya mau di depan tapi nggak mau di belakang. Ada orang yang maunya di belakang tapi bukan memberikan motivasi, tapi menjadi provokator, lempar batu, sembunyi tangan, berbuat tidak berani bertanggung jawab, tidak berani tampil atau mengaku ini saya yang berbuat. Itu namanya pengecut. Jadi kalau hanya mau di depan tapi nggak mau dipimpin, itu juga bukan pemimpin sejati. Seorang pemimpin harus bisa memimpin, tetapi juga harus mau menundukkan diri di bawah kepemimpinan yang lain. Karena itu dari Jogja ini kita belajar filosofi hidup yang luar biasa. Berani di depan, berani memimpin, bisa dipimpin, di depan memberi teladan, di tengah bersama-sama bekerja, dari belakang memberikan dorongan atau motivasi. Itulah cara hidup mulia
inspirasi dari Yogyakarta, saya sampaikan langsung ada di Jalan Malioboro. Salam dahsyat, luar biasa.